Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roali Malekolahe dari kelas kimia. Di sini saya menjelaskan tentang identifikasi sel sperma untuk memenuhi ujian mata kuliah kimia forensik. Yang berjudul Mixed Stain from Sexual Assault Case, Autosomal or Y Chromosome STR. Pendahuluan, lokus YSTR telah diteliti secara ekstensif dalam ilmu forensik untuk mengidentifikasi kelamin laki-laki. Penerapan YSTR dalam kerja kasus forensik dapat berguna dalam campuran yang mengandung baik sejumlah kecil DNA jantan maupun sejumlah besar DNA jantan. Metode untuk amplifikasi semua STR ini menyangkut PCR. Ada PCR Profile Plus, SGM Plus, PCR Amplification Kit yang digunakan sesuai dengan protokol pabrikan. Amplikon ini diukur dengan elektroforesis kapiler pada genetic analyzer 310 dan hasilnya pengukuran diperoleh dengan genotype 2-5 dibandingkan dengan tanggal alel yang disediakan dalam standar ukuran internal. Kromosom YSTR yang diuji digunakan menjadi 3 sistem amplifikasi yang berbeda. Yang pertama DJ S390 dan DJ S389. Yang kedua DJ 391 dan DJ 392. Yang ketiga DJ S393, DJ S119 dan DJ S385. Yang berikut motif kejahatan. Yang pertama pemerkosaan, yang kedua penganiayaan, yang ketiga pemerkosaan, yang keempat pencabulan. Kategori kejahatan. Yang pertama itu dia dari kasus pemerkosaan yang dimana terdapat sampel swab vagina dari korban dan sampel DNA dari tersangka pemerkosaan. Yang kedua dari anak kecil yang diduga merupakan korban penganiayaan, sampel swab vagina diambil dari anak kecil yang diduga sebagai korban dan sampel dari pelaku penganiayaan. Yang ketiga dari wanita yang mengalami pemerkosaan dari beberapa pria dengan profil DNA tersangka tidak dikenal. Dan yang terakhir dari laki-laki korban sodomi, 2 tersangka laki-laki dan kondom yang ada di tempat kejadian. Pengambilan bukti yang pertama untuk kasus 1, swab vagina diambil dari seorang gadis yang mengalami pemerkosaan. Sampel tersebut diambil setelah kejadian. DNA tersangka juga diambil setelah kejadian. DNA diekstraksi dari swab vagina korban dan dibandingkan dengan DNA yang diperoleh dari tersangka pemerkosa. Sedangkan untuk kasus 2, swab vagina diambil dari anak kecil yang diduga merupakan korban penganiayaan, namun awalnya anak ini tidak mau diambil swab vagina padahal sampel dari pelaku sudah ada. Untuk kasus ketiga, dalam pengambilan bukti, swab vagina yang diambil dari wanita yang melaporkan telah diperkosa oleh beberapa pria. DNA diekstraksi dari usap vagina dan dibandingkan dengan DNA yang diperoleh dari korban. Profil DNA yang di sini tersangka pemerkosa tidak dikenal. Yang kasus keempat, seorang laki-laki menjadi korban sodomi oleh 2 laki-laki lainnya. 2 tersangka ditangkap dan harus menjalani tes DNA. Tersangka, korban, dan kondom dikumpulkan di tempat kejadian. Ini hasil. Ini pada tabel 1 ini merupakan tabel dari autosomal STR analisis dengan analisis Amplif STR Profile Plus ID dan SGM Plus. Ini ada loci, victim, suspek, dan vagina swab. Ini yang merupakan alat. Sedangkan yang pada gambar 1 ini menunjukkan suatu diagram, bisa disebut begitu. Gambar 1 menunjukkan campuran alel dari korban dan orang yang dicurigainya dalam usap vaginal. Yang berikut tabel 2. Dalam tabel 2 ini analisis sampel dengan YSTR pada kasus 2 berdasarkan yang dicurigai kecuali untuk 3 lokus, yaitu DY S3891, DY S3892, dan DY S392. Nah kan untuk gambar 2 pada diagram yang berwarna hijau ini menunjukkan puncak Y karena kontribusi kecil laki-laki. Yang berikut gambar 3. Contoh profil YSTR untuk 3 lokus diperoleh dengan Liceor
4200 DNA sequencer. Kasus 2, Locus DY S3891, A sama dengan korban, B sama dengan swab vagina alel 10, C sama dengan tersangka alel 9. Kasus 3, Locus DY S390, A sama dengan korban, B sama dengan vagina usap atau alel 24, C sama dengan DNA kontrol pria alel 24. Kasus 4, Locus DY S385, A sama dengan korban, B tersangka 1 pada alel 13 dan 17, C tersangka 2 alel 13, 15, dan D kondom pada alel 11 dan 14. Hasil tabel 3 analisis sampel dengan Y kromosom YSTRS pada kasus 3 di mana profil lengkap seorang laki-laki terdeteksi di swab vagina. Berikut tabel 4 analisis sampel dengan pengulangan tandem pendek atau kromosom YSTR pada kasus 4 di mana profil persail dari usap anal dan profil lengkap dari kondom cocok dengan profil korban. Pada DY S390, DY S3891, DY S3891, DY S391, DY S392, dan DY S393, dan DY 19, DY S385. Ini yang merupakan victim, suspek 1, suspek 2, anal swab, dan kondom. Yang berikut pada gambar 4 yang terdapat beberapa diagram yang berwarna biru, hijau, biru, dan merah. Gambar 4 ini menunjukkan elektroprogram dan STR profil DNA dari kedua tersangka, korban, dan kondom. Berdasarkan analisis forensik ini menegaskan bahwa penggunaan sistem STR autosomal sangat penting dalam sistem profil campuran. Walaupun beberapa peneliti mengungkapkan bahwa komponen ini pada amelogenin bisa saja tidak terdeteksi. Namun berdasarkan analisis dari keempat kasus ini dapat dengan mudah mendeteksi komponen Y tersebut. Kesimpulan, pada penelitian ini kami menegaskan bahwa STR ini dapat berguna dalam analisis campuran DNA dari kasus pemerkosaan. Penting untuk diingat dengan batasan dari metode ini yang bergantung pada jenis material yang harus dianalisis. Berdasarkan analisis ini menunjukkan bahwa keuntungan utama dari pendeteksi YSTR adalah kemampuannya untuk mendeteksi komponen laki-laki dalam noda campuran ketika DNA dan dari kontribusi laki-laki hanya ada jumlah yang sangat kecil. Terima kasih, itulah hasil pemaparan materi yang dalam hal ini ujian kimia forensik. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.